Amin. Ini ada ini Pastor Tony ada eh, yang mau masuk dia Islam dan dia mau belajar Kristen. Nah, kita udah berapa kali tuntun untuk ini dia asalnya Aceh. Nah, dia mau belajar lah gitu. Silahkan. Iya. Shalom. Belum saya klik ya. Shalom, Vicky. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Pak Fikri. Wah, ini suaranya nggak masuk ya. Dicabut aja coba headsetnya. Dari tadi dia udah bangun. Testing. Coba Mas Vicky, dicabut aja headsetnya dari handphone coba. Dilepasin handsfree-nya. Handsfree-nya dilepaskan. Pakai handsfree. Copot dari HP, bro. Lepasin dari HP handsfree-nya. Coba headsetnya dicabut dari HP. Wah, kayaknya agak ini nih. Jaringan itu kayaknya. Nanti ini aja. Dia ini dari Aceh, habis itu dia ke Medan. Ntar dia ngomong dia ke Medan, dia lagi mau belajar sampai mau belajar Android, pakai Alkitab Android. Halo? Halo Vicky. Vicky, shalom. Shalom Pak Vicky. Waduh, ini kayaknya lepasin handsfree-nya, bro, dari HP. Lepasin headset-nya dari HP. Halo, Pak Vicky, tolong bicara, kedengaran nggak? Suaranya kedengeran nggak? Saya coba telepon deh. Coba telepon saja. Sambil Pak Leo menelpon ya. Saya sharing sedikit. Ya. Waktu saya di Cimahi, ada satu persekutuan doa yang sering mengundang saya. Ya, dan setiap saya itu tahun 97-98. Setiap mereka mengundang saya selalu dikasih angpau 75.000. Ya, saya nggak pernah minta tentunya. Cuman angpaunya itu kalau udah dikasih berkat 75.000. Nah, satu hari mobil saya mogok. Saya mau naik taksi aja. Ya, saya perlu uang 5.000-an buat apa namanya? Buat tip ya ke waktu itu taksi itu 11.000, nanti kasih tip 4.000, saya perlu. Suara. Mas Vicky, dengar kami nggak? Dengar suara kami nggak? Dengar kami Dengar suara kami nggak? Dengar, kasih ini. Pak Vicky. Waduh, dia nggak nih. Telepon, kasih tahu telepon. Nah, jadi kembali lanjut, lagi. Lanjut, Pak. Iya, lanjut. Telepon tidak diangkat tadi kah? Enggak diangkat. Karena dipakai di situ. Nah, jadi kembali lagi, waktu ada di pikiran saya, aku perlu uang 5.000-an nih buat nanti kasih tip. Di pikiran saya nanti juga kan saya dapat 75.000 karena kebiasaan ya. Ada di pikiran saya. Ya, nanti juga saya dapat angpaunya 75.000, kan ada 5.000-an nanti pulangnya saya itu. Waktu saya ada di pikiran saya 75.000, hati saya nggak damai. Aduh, Tuhan, ada apa nih? Ada dosa apa sehingga saya mau khotbah tapi saya nggak damai? Ya. Halo. Ya, nggak damai. Nanti saya pikir lagi, ada apa? Ya. Rupanya Tuhan mengingatkan saya. Kamu mengharapkan uang 75.000? Enggak, Tuhan, saya bilang. Ya, enggak, saya bilang. Ya, kan Tuhan tahu kan aku tuh nggak dikasih uang juga, saya tetap melayani. Karena kebiasaan dikasih 75.000, saya bilang, nantilah buat bayar taksi pulangnya, saya perlu gocengan. Saudara kasih, di situ saya belajar. Walaupun kebiasaannya begitu,
Roh Kudus itu begitu sensitif. Saya nggak mau khotbah tanpa Roh Kudus. Ya, jadi sebagai informasi aja. Saya bertobat di situ. Tuhan, ampuni saya. Saya bilang, itu hanya ada di pikiran saja. Tuhan, kau tahu, aku khotbah nggak dikasih uang pun, saya akan tetap khotbah. Ya, saya bilang. Tetapi Roh Kudus itu sensitif, saudara. Makanya harus peka kita dengan Tuhan. Hilang damai sejahtera saya. Bayangin mau khotbah hilang damai sejahtera. Ya saya bisa paksakan khotbah juga. Nah, jadi kembali lagi, begitu sensitifnya Tuhan ya dengan uang dan mamon. Ya, hati-hati dengan mamon dan uang. Kita berjalan mau dengan Tuhan. Ya, Tuhan akan segala cukupkan. Go, kata Tuhan. Sign and wonder will follow you. Pergi, tanda-tanda akan menyertai tanda-tanda heran itu. Keuangan, mujizat, apapun. Ya, kesembuhan, orang bertobat. Akan menyertai orang-orang yang melakukan firman. Ya, banyak orang Tuhan berkati aku, kalau udah jadi berkat, saya mau jadi berkat. Ya, orang dunia juga bisa melakukan begitu, itu bukan mujizat, biasa aja. Ya, wajarlah kalau kita memberikan. Dan yang menyenangkan Tuhan itu memberi yang terbaik, bukan sisa kita. Kalau udah kita butuh, baru kita ngasih. Kasihanilah Allahmu dengan segenap hatimu, kasihanilah sesamamu sebagaimana kita sendiri. Jadi jangan barang bekas, sisanya kasih orang lain juga. Nah, jadi kembali lagi. Orang Kristen juga, saudara kekasih ya. Jangan nawar. Kita ini jadi berkat, jadi terang. Banyak di lapangan orang Kristen nawar. Ayo dong Pak, tawarin kalungnya salib. Tapi suka nawar-nawar. Benar enggak? Jangan nawar, tambahin. Itu jadi berkat. Oh, bawa kalungnya salib tapi nawar-nawar terus. Ini buat gereja, tolong dong diskon 50%. Aduh, miskin amat gereja itu sampai mengemis-kemis. Jangan, saudara kekasih. Jangan mempermalukan Tuhan kita. Ya, jangan. Ya, kalau benar kita cinta Tuhan, memberkati. Tambahin, jangan ditawar. Nah, kalau saya nawar, banyak kan orang nipu-nipu. Sebentar Pak Vicky ya. Jangan orang nipu-nipu kan. Pengen tahu juga, ini modalnya berapa, untukmu berapa, nih saya tambahin. Nah itu jadi berkat. Apa? Ya, silakan Pak Vicky. Halo, bisa dengar Pak Vicky? Pak Vicky bisa dengar? Bisa. Salam. Puji Tuhan. Tadi nggak usah pakai headset. Oke. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Vicky. Waduh ini sinyal. Halo. Ya, Pak Vicky. Nah, Pak, dengar, silakan. Bisa dengar? Mas Vicky bisa dengar? Bisa dengar? Ya, sebenarnya dia pengen banget ya ini karena keterbatasan sinyal mungkin ya. Dan memang ada aja gitu ya. Datanya tambahin dong. Hah? Datanya tambahin, berkatin apa? Oh, pakai datanya. Pulsanya tambahin dong. Gimana nih berkati gereja YouTube kan harus memberkati juga dong. Iya, udah kemarin kita udah sering dektokan, Mbak, ini. Nah. Halo. Bang Vicky. Nah, sedikit ini Pak Vicky, Mas. Nah, Mas Vicky ini sebelumnya dia tadinya mau dengerin, dari tadi juga dia udah dengerin khotbah dari Pastor Tony. Terus dia juga mau bertumbuh. Dia asli Aceh dan dia sekarang udah ke Medan. Perjuangannya hebat banget ya. Dia ke Medan memang cari pekerjaan juga. Selain itu dia mau belajar Alkitab gitu. Jadi dia butuh kenalan juga ini Pastor Tony. Buat saya bilang, saya di Medan saya nggak ada kenal, belum ada yang itu gitu. Ada anak rohani saya. Siregar. Nah, dia mau saya kalau bisa. Saya pernah rehab dulu di Medan. Ada banyak anak rohani saya di sana. Nanti saya kasih. Ya Pak Vicky, silakan mau berbincang dulu kita. Pak Vicky, Mas. Ya next kita bikin ini deh. Iya. Pak Vicky. Ya, halo.
Ya, Ya, silahkan bicara Pak Vicky. Apa yang mau di apa? Pak Vicky, silakan ya, apa yang mau ditanyakan kepada Pastor Tony, dan dia sebenarnya rindu mau dibaptis juga. Dibaptis cuman karena jaraknya juga jauh kan ininya. Nanti ada banyak teman-teman. Aku pernah setahun sebelum ke Amerika, setahun aku di Medan. Ini WFA. Oh. Halo. Hati-hati nih dengan Bu Vicky, siap ditengking aja kita. Benar Bu Vicky. Lince. Oh ya, tadi ini suara saya udah mulai mendingan, jadi berani tampil. Apa kabar nih Kak? Iya, puji Tuhan semakin membaik. Berkat doa-doa teman-teman semua, suara saya sudah mulai membaik ya. Belum 100%, tapi sudah mulai membaik. Untuk Vicky, ya Vicky kalau pakai StreamYard kan pulsanya berat ya. Kuotanya berat sekali. Jadi kalau boleh saya kasih input, silakan mengikuti pengajian Pak Tony itu setiap Jumat pagi. Jumat malam, Jumat malam di Zoom. Saya sudah kasih websitenya di bawah ya. Nanti ketemu lagi dengan Pak Tony. Karena Zoom lebih ringan daripada StreamYard. Lebih baik lagi kalau ada yang memberkati Pak Vicky dengan pulsa supaya dia lebih banyak berinteraksi. Iya. Ya. Iya. Yang tergerak silakan. Iya. Ini bukan pulsanya sih kayaknya Pak. HP-nya kayaknya. HP-nya. Beri HP dong. HP-nya. Ya, berat. Berat StreamYard ini. itu berat. Iya, berat. Jadi baiknya besok aja Vicky. Itu linknya ada saya kasih ya, wafm.org, yang sebelah kanan paling bawah itu ada link Zoom, ke situ aja. Nah, untuk menanggapi Pak Tony, masalah berkat memberkati, ya. Akan hear you. Nggak bisa dengar kita. Nggak kedengeran Kak? Oh di mute. Ya. Sorry, tadi ada telepon masuk. Kayaknya headsetnya double deh. Feedback. Ya, dia banyak mainnya di situ. Oh, gitu. Ya. Oke. Bicara Pak Vicky. Pak Vicky ada kata-kata yang mau disampaikan buat Pastor Tony atau kita mau sharing? Udah dengar nggak suaranya? Nggak dengar ya. Oke. Ya. Iya, delay berarti. Lagi kalau di Muslim itu zakatnya 2,5%. Ya, jadi kembali lagi kalau memang berkat ya, saya juga nggak mau terlalu banyak kritik ya. Berkat itu awalnya dari orang yang lahir baru. Ya, dari orang yang bertobat, Yesus itu menyelamatkan, kedua merubah kutuk menjadi berkat. Dan berkat itu bukan uang saja. Berkat itu adalah keselamatan, kita merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera Allah, didamaikan dengan Allah. Nah, yang kedua, kutuk menjadi berkat. Nah, banyak di perjalanan kita goyang karena apa? Karena pengen berkat, hati-hati. Cari yang mengasih berkatnya. Yang memberikan berkatnya itu adalah Tuhan Yesus, Allah kita. Nah, cari Allah kita bakalan berkat. Nah, kadang kita udah tahu orang kaya susah masuk surga. Ya, orang kaya itu masalahnya banyak. Masih banyak aja orang pengen kaya terus. Nah, sekarang dibelokin pengen berkat. Tipis pengen kaya sama berkat itu. Tipis. Sudah kasih.
Ya berkat itu mengikuti. Ya, pelaku firman ada. Ya, melakukan firman Tuhan pasti diberkati. Orang benar tidak akan minta roti. Diberikan kecukupan, bukan keinginan. Nah, jadi kembali lagi. Ya, Bu Linci. Ya, Bu Linci kira-kira mau tambahkan? Unmute, unmute, Di unmute nih. unmute. Unmute, ya. Oh. Unmute lagi. Ya, Bentar. Oke. kalau enggak headsetnya dicabut aja Kak. Headsetnya dicabut itu kayaknya treble-nya masalahnya di headset. Karena suaranya begitu gemang. Nggak pakai headset. Enggak, dia main dua komputer. Unmute. Udah. Saya nggak pakai headset, saya pakai iPad, jadi agak slow, belum iPad. Masalah berkat memberkati, kadang-kadang kalau kita memang lagi keadaan, saya pernah juga keadaan di bawah. Itu kan kita selalu berdoa untuk minta diberkahi, ya. Ya. Tapi pengalaman saya fokus aja dengan pekerjaan Tuhan. Saya fokus aja dengan wajah Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkati saya. Nah, sampai sekarang, ya kalau Pak Tony tahu, bisnis saya sudah 70% tutup. Saya sudah menolak banyak sekali klien, ya, karena saya tidak bisa ajak masuk untuk fitting. Tetapi ada aja orang memaksakan saya untuk kerja. Gitu. Jadi meskipun saya naikkan harga, mereka tetap terima. Mereka nggak pernah nolak, padahal saya naikin harga. Tadi dihitung-hitung berapa penghasilan saya tahun kemarin dan tahun berikutnya. Ternyata tahun ini, tahun kemarin 2020, di masa pandemik, penghasilan saya malah naik. Kan aneh. Wow. Jadi kita fokus kepada Tuhan, fokus pada pekerjaan Kristus. Saya berhenti berdoa meminta saya diberkati. Tapi sekarang saya fokus berdoa agar teman-teman saya diberkati. Sudah beda fokus. Kalau fokusnya ke kita aja, ke kenal aja, ya, kita nggak fokus ke yang lain. Ya. Jadi Tuhan rasa ya udah. Tapi kalau kita fokus kepada yang lain, maka Tuhan jadi fokus kepada kita. Begitu. Saya sangat diberkahi dengan Pak Tony, pengajaran Pak Tony. Meskipun apa yang Pak Tony sampaikan sama seperti apa yang pernah saya sampaikan. Tapi pengalaman Pak Tony, ya, itu sangat diberkati. Bahkan harusnya saya yang memberkahi Pak Tony, tapi malah Pak Tony yang memberkahi saya. Enggak jaga. Ya, Bu Lince ini luar biasa ya. Sorry kalau sinyalnya kurang baik nih. Bu Lince itu. Saya menanggapi apa yang tadi dikatakan Bu Lince. Itu kita berubah dari anak rohani kepada dewasa rohani. Tuhan Yesus sudah mau datang. Kita harus dewasa rohani. Orang dewasa rohani itu memberkati, tidak memikirkan dirinya sendiri. Anak-anak itu minta terus. Berkati. Apalagi di pandemik ini. Ya, Tuhan, ini panen lagi besar nih di depan kita. Panen besar. Iblis mencoba merubah fokus. Oh, ini susah lagi cari kerja. Gimana anak kita nggak makan? Kita nggak makan kan? Keluarga dulu dong. Fokus sama Tuhan. Ya.
Tuhan dari dulu sekarang sampai selamanya tidak berubah. Burung aja dikasih makan. Masa sih hambanya nggak dikasih makan? Fokus. Ada tuayan yang banyak, penuainya sedikit. Karena penuainya lagi dibelokkan fokusnya sama iblis nih. Ya, survive dulu. Gimana? Saudara kekasih, ya. Kita fokus, Tuhan sedang mempertajam pendengarannya. Kalau kita dewasa, seperti Bu Linsi tadi, kita memikirkan orang lain, nggak memikirkan kita. Tuhan yang tanggung jawab, itu orang dewasa rohani. Ya, nah, Yesus mau datang, Yesus nggak mau kawin dengan anak-anak rohani. Dia mau kepada yang dewasa rohaninya. Yesus kita bukan pedofil loh. Dia mau nikah, kita ini mempelai wanita semuanya. Dengan orang-orang yang dewasa rohaninya, bukan anak-anak rohani. Nah, jadi kembali lagi, mari saudara kekasih. Ya, ada ladang sudah menguning, hampir busuk. Penuainya kurang, karena apa? Penuainya sibuk dengan, aduh gimana nih besok makan? Aduh gimana nih besok nggak kerja? Nah, jadi kembali lagi saudara kasih. Disitulah adakah iman di bumi ini? Harusnya hamba Tuhan punya iman. Ya, harusnya. Kita hidup dengan iman. Ya, sering saya sharing dengan polisi. Ya, kebutuhan saya di San Francisco jauh lebih banyak daripada uang saya. Tapi Tuhan tiara saya dengan luar biasa. Masih bisa traveling. Kemarin ke New York, ke Washington. Bawa anjing lagi. Anjing Rottweiler saya bawa ke pesawat. Tuh, terima kasih. Luar biasa. Kalau anjing nggak bisa nginep di rumah teman. Kalau anjing harus nginep di hotel. Puji Tuhan, cukup tuh. Nyewa mobil lagi selama 2 minggu. Saudara kali nggak punya duit, jalan aja dalam nama Yesus. Ya, nggak punya planning. Minggu kedua hari Kamis, saya belum nggak tahu ke New York apa ke Philadelphia. Kamis malam saya telepon teman saya. Pastor ke Philadelphia. Dalam 1 minggu saya khotbah 5 gereja, 5 kebaktian. Enggak, kan gereja itu kan sudah punya siapa saya, ternyata masih bukan. Ya, jadi mengalir aja. Ya, silakan ada siapa tadi? Ya. Ini coba Vicky coba ngomong. Udah masuk belum suaranya? Karena Udah. mungkin kalau nggak diaktifin visualnya pasti nggak usah diaktifin visualnya ya. Biarin aja kayak gitu. Udah masuk. Udah jelas. Berarti berat itu tadi handphonenya itu. Ya udah, apa yang mau di ini? Katanya kan pengen ini curhat juga atau apa? Dia soalnya rindu banget ya, menggebu-gebu gitu juga. Ya. Coba boleh sedikit dikasih tahu Vicky gimana? Sebenarnya mau dimulai dari mana ya? Ya, pergaulan batin saya dulu sewaktu panjang bener ceritanya, cuman yang intinya saya sangat belajar gitu. Karena saya merasakan kedamaian, sukacita di dalam ajaran Kristen. Karena begitu banyak saya terdolimi sama orang-orang terdekat saya, orang-orang Islam. Begitu banyak terdolimi. Terakhir puncaknya saya sampai mencari kemana-kemana itu sampai kayak orang gila itu. Sehabis mimpi didatengin sama tapi bersuara orang. Ya, sinyalnya lagi nih. Beliau udah panjang lebar sebenarnya kita udah 2 bulan ya kita kontak terus dan akhirnya dia berani juga. Ini karena saya di Jakarta saya juga nggak bisa apa-apa terakhir dia minta mau dibaptis, rindu dibaptis, dia pergi dari Aceh gitu. Nah sekarang dia posisinya di Medan memang sambil cari pekerjaan, rindu pengen dibaptis gitu. Makanya dia mau ngomong siapa yang bisa baptis saya gitu kan. Ininya karena saya dengar juga saya harus dibaptis gitu. Ininya walaupun keluarganya mencari dan sebagainya dia juga nggak khawatir gitu. Ininya sedikitnya kayak gitulah Kak Tony. Jadi makanya dia mau sharing. Banyak channel saya di. Kita doa. Ya kan nggak sembarangan juga. Saya banyak channel. Saya pernah tahu sebelum ke Amerika 2004 saya. Tsunami saya di sana waktu itu tsunami. Ya. Connectin sama saya nanti kita. Ya. Atau kalau Pak Leo sempat terbang juga ke Medan cuma 1 jam setengah 2 jam terbang. Lagi pesawat.
Siap Pak. Kalau sama Bang Leo dipakein sabun, keramasin gitu. Pokoknya didandanin deh pakai lipstick. Wangi deh pokoknya Bang ya. Bisa aja nih VR 48. Ada mau ditanyakan buat VR juga nih. Lagi ini lagi masuk. Mikrofonnya. Enggak lah, saya mau nungguin balap motornya aja. Saya mau nungguin balap motor. Kan saya penggemar Valentino Rossi, jadi saya tungguin balap motornya aja. Gitu. Ya, jadi Ya itu aja. Ya, sampai kemarin waktu saya kerja ya, firman Tuhan itu luar biasa. Ya, di state lain bensin ini 1 galonnya $2 setengah. Kemarin waktu saya kerja itu di San Francisco tuh $4 setengah sampai $5 1 galon pernah. Karena saya harus pakai yang terbesar, yang tertinggi. Ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi kembali lagi sudah kekasih. Bayangin kalau di state lain tuh $2 sekian bensin 1 galon, hampir $5 pernah. Karena saya pakai mobil luxurious kan, jadi harus yang oktan yang paling tinggi. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan, ya, Allahku akan memberikan segala keperluanku menurut kekayaannya. Kalau saya pikirin stres sudah kasih. Bensin $5 1 galon. Wah, benar nggak? Sebenarnya cukup aja, enjoy aja. Nah, kembali lagi firman itu menguatkan. Ya, Allahku akan memberikan segala keperluanku menurut kekayaannya. Kalau saya pikir lagi, aduh, bensin $5 dari mana untungnya? Udah kerja capek, bengkok-bengkok. Mana dapat untungnya? Enggak juga, cukup aja, bahkan berkelimpahan. Nah itu, ya, perlunya firman Tuhan dalam kehidupan kita, baca firman, lakukan. Nah, itu luar biasa. Ya, jadi kembali lagi. Ya ini Vicky saya udah ditelepon, tapi dia bilang saya juga masih tetap mau ngomong gitu, tapi sinyal kita jelek nih, udahlah nggak usah masuk dulu. Tapi dia terus mau mendengarkan ini ya. Iya. Mudah-mudahan nih bagus. Nggak dengar dia. Ya udah, ini kita dengar kok suaranya. Kalau mau ini. Silakan Mas Vicky. Waduh, ini kurang kenceng kayaknya. Mulai dari mana? Mau cerita tentang apa? Iya. Yang baru dialami aja, yang inti-inti poin-poinnya aja. Kenapa haus akan firman Tuhan gitu, mengenal Yesus, gimana kayak gitu. Itu aja. Kalau memang takutnya nanti setan datang ngeraut sinyal lagi. Okay. Ini. Silakan, Mas Vicky. Nah, kan. Mas Vicky. Ya. Coba Pak Leo telepon ke dia pakai WA saja dan kasih speaker, atau telepon biasa dan kasih speaker. Oh gitu aja ya, biar lebih enak ya. Iya. Soalnya pakai voice note aja, rekam voice note, ntar dijawab sama Pak Tony gitu, suruh dia denger di YouTube-nya aja. Dia soalnya udah telepon, Iya. Ya Mas Tony. Okay. Mas To. Ini kedengeran nggak? Ya. Yang sini aja bisa nggak? Hah? Halo? Sini aja bisa nggak? Iya bisa. Coba. Ini kedengeran nggak? Kira-kira? Kedengeran. Kedengaran. Ya silakan. Saya deketin mic-nya gini aja deh. Iya. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Vicky. Ya. Salam, selamat malam. Salam, selamat malam. Ya. Mau bicara apa Pak Vicky? Halo. Oh iya, dia nggak bisa dengar suara kita. Masalahnya, aduh gimana ya cara biar ini, soalnya saya nggak pakai speaker lagi. Iya ya, serba salah ini ya.
Sinyalnya tahu kenapa malam Gini ini aja Bang benar-benar Alex. parah. Saya nggak pernah Voice note, voice kali pengalaman streaming saya nyampe. Kenyataannya pakai voice note aja, ntar dijawab Pak Tony gitu loh, Bro Leo. Dia pakai voice note, ntar dijawab sama Pak Tony. Oke, Gitu, oke. sama atau enggak sama Bu Linsi gitu. Oke. Ya udah. Mas Vicky, bikin voice note aja ya. Bisa nggak? HP-nya bisa nggak voice note? Nggak bisa ya? Android Maksudnya sih. bikin voice note nanti kirim ke saya gitu. Atau saya nanti coba cari speaker dulu deh kalau nggak ini ya. Oh, ya udah, dimatiin dulu. Ya matiin dulu aja ya. Oke? Ya. 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 Aceh ya, berbicara Aceh. Aceh itu waktu tsunami saya ada di Medan. Saya nggak ngerti juga karena saya waktu itu dikejar sama grupnya Agim. Ada KKR di Peter Yongren, ada KKR di Bandung waktu itu. Ya saya salah satu ininya di sana. Lantas saya hijrah ke Medan karena ya banyak yang mengancam saya nggak boleh lagi khotbah di Jawa Barat waktu itu. Tuhan saya ke Medan, Tuhan ada apa di Medan? Ternyata pada saat saya di Medan waktu itu ada apa? Tsunami. Saya lagi menuju ke gereja pagi-pagi mau khotbah, tahu-tahu mobil saya loncat. Saya pikir mungkin jalan. Saya lagi doa di mobil. Mungkin jalannya rusak nih. Saya bilang. Ternyata ada gempa waktu itu pagi-pagi. Ya, langsung pada turun dari tingkat berapa itu gerejanya saya lupa. Pada turun. Wah, gempa. Akhirnya kita mau kebaktian nggak? Mau. Hanya setengahnya yang naik kembali ke gereja itu. Nah, waktu saya khotbah di situ, perut saya mulai mules. Biasanya kalau perut mules itu ada sesuatu Roh Kudus yang ingin mau katakan dengan saya. Ya, orang-orang pada cerita Aceh, kita berdoa dengan Aceh dan Roh Kudus menyuruh saya pergi ke Aceh. Dunia belum tahu, kita belum tahu apa-apa ada yang terjadi. Handphoneku mati, ya saya nggak bisa dihubungi. Ya, akhirnya saya pergilah dengan Pak Saragi dari GKKD menuju Aceh. Sebelum saya berangkat ada ajudannya Wakapolda. Kapolda Medan telepon kami, Pak Tony jangan ke Aceh katanya. Kenapa? Saya bilang, wah banyak GAM katanya, gerakan Aceh Merdeka. Waduh, saya bilang, emang kenapa? Aduh maaf Pak, saya bilang Roh Kudus suruh saya ke Medan, ke Aceh. Ya karena Roh Kudus suruh saya pergilah. Kami orang pertama yang masuk ke Banda Aceh waktu tsunami itu. Kami orang pertama. Ya wah, di perjalanan banyak juga dihadang-hadang polisi segala macam. Kita bawa ada di orang Amerika wartawan datang ke Aceh itu ikut di mobil. Ya. Sekarang dengar nggak suaranya? Dengar. Pak Tony dengar nggak suara saya? Ya dengar. Suaranya si Vicky kedengeran nggak? Ya. Ya silakan Vicky, udah bisa nih, saya udah sediain speaker. Selamat malam, Bapak. Salam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Perkenalkan saya Vicky, Bapak. Ya saya pernah ke Aceh waktu tsunami. Saya orang pertama, Vicky, masuk Aceh tuh pas tsunami itu. Saya orang dari Medan pertama. Ya silakan Pak Vicky. Justru waktu tsunami saya masih di Jakarta. Ya, itu luar biasa ya, ada Tuhan sedang. Bagaimana sekarang, sampai di mana Pak Vicky kerinduannya untuk mengenal Tuhan Yesus? Sekarang sudah sampai di Aceh lagi. Saya mengenal Tuhan Yesus itu cuman secara otodidak, Bapak belajar sendiri karena di sini kan serba terbatas. Saya tidak tahu lingkungan, tidak tahu yang seiman dengan Vicky. Saya di sini kan tidak tahu, apalagi di sini ngeri Bapak kan. Kita kan harus bisa ini dulu. Jadi Bapak mungkin lebih mengerti posisi di sini bagaimana. Karena kita di sini minoritas gitu ya. Ya.
Saya belajar lewat YouTube, saya download Alkitab, saya sering melihat khotbah, mimbar-mimbar gitu yang di televisi itu, di iNews itu. Pokoknya dari dulu sebelum saya lebih mengenal Tuhan, saya tidak tidak mengena di hati, biasa saja. Kapan itu pertama dimulai itu? Sewaktu saya masih di Jakarta, kebetulan teman-teman banyak yang non-muslim. Jadi dari situ teman-teman suka sharing, akhirnya iya kok diliatin dari isi Alkitab itu, kok nggak ada yang jelek-jelek ya, bagus-bagus semua, saya di dalam hati saya. Terus sesudah tsunami itu saya sempat pulang ke Aceh. Dari Aceh sampai sayanya berkeluarga, tapi dari situ dimulai puncak sebenarnya. Saya begitu dizolimi sama keluarga dari istri saya karena mereka tidak menyukai saya. Saya bukan anak pesantren, bukan orang yang sudah jadi ustadz gitu, orang miskin lagi. Tapi karena kami mungkin sudah memang ditakdirkan Tuhan, jadi tetap melanjutkan untuk berumah tangga. Walaupun penolakan dari keluarga istri saya itu, saya dizolimin, padahal kan mereka bukan, maaf ngomong, orang-orang berpunya, orang berpendidik. Kalau di sini maaf, orang ustadz gitu lebih mengerti agama, tapi menyerang saya, membabi buta, menzalimi saya, memfitnah. Dari situ saya mulai saya teringat kawan yang di Jakarta itu suka bercerita, tidak ada yang namanya saling menghujat, tidak ada saling mendiskriminasikan orang. Dari situ saya mulai pergolatan batin saya mulai lain gitu. Saya terus mencari tentang isi dari Alkitab itu, walaupun saya tidak tahu, cuma sekitar membaca gitu, karena nggak ada yang ini. Terakhir kemarin sebelum Natal, tanggal 19 pertama saya mimpi itu. Didatangin sama sinar, seberkas sinar gitu, tapi bersuara orang. Tapi nggak jelas mukanya karena bersinar gitu. Jubahnya aja yang kelihatan. Itu cuma mimpi. Saya ceritain ke orang-orang yang di sekitar saya itu, teman-teman. Saya ketemu, kayaknya saya didatangin Tuhan Yesus, kata saya. Mereka bukannya menyambut positif apa yang saya ceritakan, tapi malah mereka menghujat saya gitu, dibilangin saya didatangin setan, didatangin kamu jadi murtad, masuk neraka, kafir, gitu-gitu. Pokoknya ya udah saya diemin aja. Kemudian tanggal 23 saya mimpi lagi, didatengin lagi. Makanya tanggal 24, tanggal 25 saya ke Luxmawi itu, di depan gereja ngelongo aja ngeliatin. Kok saya tiap hari ada yang kayak ngedorong saya untuk ke situ aja. Cuman saya nggak berani masuk karena saya kan orang asing di situ. Apalagi kan di sekitaran itu kan orang-orang Aceh semua. Jadi agak mengeri aja masuk situ. Belum tentu saya juga masuk di dalamnya itu penyambutannya. Saya takutnya mereka nganggap saya ini pasti pengacau, pasti perusuh gitu. Mereka kan tidak mengenal saya, tidak tahu saya. Akhirnya saya tidak masuk, cuman dari depan gereja itu ngelihat aja 2 hari itu berturut-turut. Dari tanggal 24 mereka mempersiapkan Natal sampai tanggal 25 acaranya itu saya di luar aja, di luar pintu gerbang, cuma ngedengar suara-suara gitu aja dari dalam itu. Tuhan Yesus begitu Terakhir sayang. kemarin, Tuhan Yesus sayang sekali sama kamu. Begitu mengasihi kamu. Ya. Vicky? ya, Ya, Tuhan Yesus begitu sayang sama kamu, kata Pak Tony. Nah, terus lanjut gimana?
di sini di Aceh ini saya tidak bisa mengembangkan. Saya ingin lebih tahu apa isi ini. Saya kan pernah baca karena di sini di aplikasi Alkitab itu saya tidak bisa membukanya. Saya ingin ngelihat yang Yohanes itu tentang apa yang dijanjikan ke Tuhan. Saya kan cuma tahu dari teman. Saya tidak bisa mengakses itu. Makanya kemarin saya dengan uang seadanya ke Medan itu. Berharap besar di sana berjumpa dengan orang untuk lebih menjelaskan ke saya itu lebih apa benar saya seperti orang yang dikatakan orang Aceh itu saya pengkhianat, saya murtad, saya masuk neraka, saya kafir. Saya ingin tanya karena yang saya tahu dari teman saya itu di waktu di Jakarta itu kalau saya jadi anak Tuhan saya akan diampuni semua dosa-dosa saya. Amin. Saya akan dijadikan anak sebagai anak oleh Tuhan. Nama saya akan ditulis di dalam kitab kehidupan dan nama saya akan dimateraikan. Saya ingin membaca itu, ingin melihat itu, ingin mendengar penjelasan, tapi saya sampai di Medan saya tidak bisa karena saya tidak punya akses. Saya juga apalagi lagi pandemi di gereja-gereja pada tutup. Saya tidak mungkin nyelonong aja masuk situ. Makanya dari dulu saya ngelihat YouTube kalau ada yang nomor handphone yang bisa dihubungi, saya hubungin, saya tanya, saya bisa bertanya ke siapa gitu. Dan kebetulan Mas, saya belum tahu ini yang Mas admin ini siapa namanya. Kebetulan beliau ngasih arahan petunjuk ke Bapak Pendeta Cornelius. Sempat sih beliau mendoakan saya gitu, ngarahin. Tapi kan cuma sebatas itu sebentar aja. Karena saya juga tahu kesibukan beliau, nggak mungkin saya ganggu-ganggu terus. Maksudnya paling saya belajar sendiri. Tahu sendiri kalau belajar sendiri kayak orang tersesat gitu, nggak tahu arah kemana, cuma ngeraba-raba gitu. Karena saya tidak ada pegangan, tidak tahu bertanya ke siapa. Akhirnya tadi pagi dari Medan itu saya berangkat lagi pulang ke Aceh. Karena di Medan saya kehabisan dana. Pulang dulu ke Aceh, mengumpulin dulu bekal, nanti balik lagi. Mungkin siapa tahu di sana. Saya tahu Tuhan lagi menguji saya. Seberapa cinta kamu kepada aku. Karena Tuhan menguji saya. Dan saya tidak pernah mengeluh. Saya akan terus mencari. Karena saya yakin kedamaian saya dapatkan di situ. Saya tidak sedih sebenarnya. Ya. Kita doa dulu yuk, kita doa dulu sebentar buat si Vicky. Yuk kita doa dulu. Vicky denger ya. Halo? Ya, yuk kita doa yuk. Bapak terima kasih. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Tuhan kami tahu Engkau begitu mengasihi Vicky jauh daripada apa yang dia pikirkan. Yes. Tapi kami tahu juga ada roh yang tidak tenang dengan Vicky Tuhan. Kami merebut roh tubuh dan jiwanya Vicky di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-kuasa yang mau mengganggu Vicky datang ke dalam Tuhan Yesus. Kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus pada saat ini. Kau nyatakan belas kasih-Mu. Roh Kudus Engkau sendiri yang datang. Tidak begitu banyak orang didatangi Tuhan. Mari Roh Kudus pada saat ini. Dia hanya butuh Engkau, Tuhan. Engkau yang mampu membalut hatinya yang luka, Tuhan. Engkau yang mampu mengampuni, memberkati, Tuhan. Tuhan, Engkau yang mendamaikan. Oh Tuhanku, mari pada saat ini. Saat ini. Vicky, Tuhan sudah memperlihatkan. Engkau sedang mencari, dari tadi Roh Kudus mengatakan. Barang siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan. Barang siapa yang mencari akan mendapatkan. Amin. Saat ini kamu mencari Alkitab ke Medan. Saat ini Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hatimu.
Saat ini Roh Kudus tidak terbatas. Waktu dan tempat Rohullah. Vicky, saat ini kamu mencari, dia mau masuk ke dalam hatimu. Ikuti doa saya. Vicky, dengar aku? Ya, ikuti doa saya. Bapa kami di surga, ampuni saya. Allah yang saya kenal sebagai Allahu Akbar. Katakan. Pak Vicky, dengar? Halo? Halo, Ya? Dengar ya? Mas Vicky, masih dengar Mas? Udah dengar. Ya. Tadi saya yang kepencet, ya. Oke, Mas Vicky, dia mengetuk pintu hati. Dia masuk. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Barang siapa yang percaya bertobat di dalam nama Yesus, dosamu diampuni. Dan dia mengetuk pintu hatimu. Jika engkau membuka pintu hatimu, Tuhan Yesus akan masuk ke dalam hatimu. Amin. Dan akan makan. Kalau mau buka hati Pak Vicky, ikuti doa saya. Pak Vicky mau ya? Iya. Yuk ikuti ya doa-doa saya. Allah Bapa yang saya kenal dulu, Allahu Akbar, yang menciptakan langit dan bumi. Silakan. Atas nama Bapa, Allah Akbar yang menciptakan langit dan bumi. Yang disembah oleh Musa, Daud, dan Yakub. Yang disembah oleh Musa, Daud, dan Yakub. Yang Rohman dan yang Rohim. Yang Rahman dan yang Rahim. Ampuni saya. Ampuni saya. Saya telah berdosa kepada surga. Saya telah berdosa kepada. Saya dengar Yesus Kristus telah mati bagi saya. Saya dengar Yesus Kristus telah mati bagi saya. Oleh karena itu saya mengaku segala dosa-dosa saya. Oleh karena itu saya mengaku segala dosa-dosa saya. Ampuni saya Tuhanku. Aku dengar Engkau mengetuk pintu hatiku. Aku buka pintu hatiku. Aku buka pintu hatiku. Silakan masuk Tuhan Yesus ke dalam hatiku. Silakan masuk Tuhan Yesus. Aku akan jadikan Engkau Raja dan Tuhanku. Aku akan jadikan Raja. Aku akan jadikan Engkau Raja dan Tuhan. Masuk Tuhanku. Masuk Tuhanku. Aku akan mengikut Engkau. Aku akan mengikut Engkau. Aku juga mau mengampuni Aku juga mau orang-orang yang menyakiti aku. orang-orang yang menyakiti. Roh Kudus tolong aku. Kudus tolong aku. Mengampuni mereka. Mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pimpin langkahku. Pimpin langkah. Mengikut Engkau. Mengikut Engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku telah mengucap syukur dan berdoa. Aku telah mengucap syukur di dalam doa. Amin. Amin. Sekarang saya yang berdoa buat Pak Vicky. Pak Vicky diam aja. Bapak kami di surga, Engkau dengar. Engkau yang mengatakan, barang siapa yang mengaku dan percaya dan bertobat di dalam nama Yesus Kristus, dosa semarah-marah pun akan Kau putihkan seputih salju. Tuhan terima kasih, bahkan dia mengundang Engkau Tuhan ke dalam hatinya. Biarlah Tuhan pada saat ini Engkau yang menghiburkan,
Engkau yang mendamaikan Vicky dengan Allah Bapa dari dosa-dosanya Tuhan. Sehingga dia boleh merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera. Tuhan, dia mencari Engkau kemana-mana. Dia pergi ke medan mencari kebenaran. Tapi saat ini Kau sudah ada di dalam hatinya. Hiburkan Tuhan. Biarlah sungaimu mengalir. Sungaimu mengalir dari surga. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera Allah turun atasnya Tuhan. Turun Tuhannya damai, sejahtera, kasih, sukacita. Tuhan jamah hatinya yang paling dalam Tuhan. Cabut segala duri-duri yang pernah tertanam di hatinya. Biarlah tanganmu yang berlobak paku mencabut duri-duri yang pernah tertanam di hatinya. Penolakan, penghinaan, fitnahan Tuhan Kau cabut. Biarlah tanganmu juga yang berlobak paku membalut hatinya. Roh Kudus hiburkan. Hiburkan dia boleh merasakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah. Oh Allah Roh Kudus, pimpin setiap langkahnya, kerinduannya Tuhan. Kami tahu Engkau akan membawa dia, Engkau akan memakai dia Tuhan. Engkau yang mengatakan satu orang diselamatkan, seluruh dan seisi rumah akan diselamatkan. Berdoa buat istri anak-anaknya. Berikan dia kekuatan untuk bungkus dia dengan darah anak domba Allah. Dari serangan balik iblis. Dari panah-panah api. Menghancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Sekarang aku katakan segala roh-roh yang ada di dalam tubuh Vicky. Injak Engkau keluar di dalam nama Yesus. Untuk turun-temurun 3-4 turunan. Hancurkan, patahkan dalam nama Yesus Kristus. Mata yang terselubung Tuhan Kau bukakan di dalam nama Yesus. Oh mari Allah Roh Kudus genggam di tanganmu Tuhan. Akan kubakar dengan api Roh Kudus segala roh-roh yang bukan dari Allah. Di tubuhnya aku menumpangkan tangan dari kepala Vicky sampai kakinya. Dengan darah anak domba Allah. Keluar semua roh-roh yang bukan dari Allah. Enyang Kau keluar. Hancur rantai-rantai. Patahkan dalam nama Yesus Kristus. Untuk turun-temurun 3-4 turunan hancur patah dalam nama Yesus. Hari Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, dia boleh merasakan kasih sukacita. Biarlah berkat-Mu turun atasnya Tuhan. Berkat yang terbesar adalah keselamatan. Dan kutuk sudah dihancurkan oleh berkat. Segala penghalang kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tahu dari tadi iblis tidak senang. Ini adalah pertemuan ilahi. Iblis tidak senang dengan berbagai macam cara. Tapi tangan-Mu tidak pernah terlalu pendek Tuhan. Untuk mengkoneksikan. Dan hari ini Tuhan, rohnya yang mati karena dosa sudah dihidupkan. Dan dia berhubungan dengan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Serahkan Vicky untuk langkah selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Ya. Oke. Halo, masih dengar Pak Vicky? Pak Vicky masih dengar? Masih. Oke. Mas Vicky, sebentar. Mas Vicky, saya juga orang sibuk. Ya, tapi kapan saja hubungi saya. Ya, kita ngobrol. Ya, saya tidak menjanjikan apa-apa. Tapi saya mau kasih Tuhan Yesus. Ya, supaya kamu berubah kutub jadi berkat. Ya, thank you. Silakan. Oke, ada Mas Vicky mau ada lagi kata-kata yang mau disampaikan? Cuma mengucapkan terima kasih banyak. Ya. Saya kok tidak bisa berkata. Saya terharu. Jadi terima kasih banyak. Saya jadi lebih tenang. Amin. Saya merasakan nikmat yang luar biasa. Amin. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cinta dahsyat. Oke Vicky. Terharu. Ya. Iya. Tuhan Yesus kita memang dahsyat. Oke Vicky, nanti kita telepon-teleponan lagi ya, kita sharing juga. Nanti saya juga, tadi kan beliau juga minta nomornya Pak Tony buat ini. Nanti saya akan kasihkan. Dan tadi Bu Lisi juga bersedia untuk gabung di konseling ataupun apapun itu gitu.
jujur memang saya udah sempat kasih ke pendeta Cornelius, dan beliau juga merasa kayak sibuk. Padahal pendeta Cornelius juga bersedia sebenarnya ini ya. Itu aja. Mungkin nanti kita tektokan lagi ya. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Ya. Tapi kalau mungkin nanti kalau saya sudah balik ke Medan, saya akan lebih leluasa. Cuman kalau di sini saya kan belum siap sejak ini. Tapi suatu saat saya kalau sudah memperdalam, sudah lebih tahu apa itu, mungkin nanti saya akan kembali dan saya tidak takut lagi untuk mengabarkan kebenaran di sini, biarpun saya dihujat. Cuman untuk sekarang ini saya lebih baik diam dulu. Ya, iya. Sekarang nikmati aja kasih Kristus. Nikmati aja, pulihkan kamu, oke? Kamu duduk diam aja, nikmati. Ya. Berkat akan mengikuti kamu. Ya. Amin. Bukan dari saya, bukan dari siapa-siapa, dari Yesus sendiri yang bawa berkat. Berkat terbesar itu adalah Tuhan Yesus ada di hatimu. Selamat datang di kerajaan Allah, di kerajaan sorga. Namamu sudah tertulis di sorga. Amin. 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 Oke, itu aja. Kira-kira ada lagi mau ditambahkan? Nggak ada, Fik? Puji Tuhan, luar biasa ya. Udah. Ya. Nanti kita. Terima kasih banyak. Ya, oke. God bless ya. Yuk. Satu orang diselamatkan, seluruh surga bersuka cita. Seluruh surga bersuka cita. Ya, bersyukur hari ini satu jiwa dibenangkan. Seluruh surga bersuka cita. Surga kita nggak ada 72 bidadari, tapi ya puji Tuhan. Surga kita ada Allah Bapa. Kita hanya menyanyi, memuji Tuhan di sana. Oke. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya cuma ingin tanya dengan terakhir. Iya. Silakan. Nanya apa? Tidak salah, Bapak, saya tidak salah kan? Saya bukan pengkhianat kan? Saya bukan kafir kan? Bukan, kan udah kita ini tadi. Pak Vicky begini ya, Al-Quran sendiri mengatakan di rukun iman kita harus percaya Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya, Zabur, Taurat itu perjanjian lama. Ya, Injil itu ya Alkitab yang itu, dan Al-Quran. Nah, jadi kembali lagi saya ini saksinya, ya. Nah, Bu Peggy tadi terharu itu karena apa? Didamaikan dengan Allah. Yes. Ya, karena apa? Manusia itu lahir sudah berdosa. Kalau orang bilang bayi tidak berdosa itu salah. Karena dosa Adam kita ini ada dikutuk di bumi ini. Hai laki-laki akan susah mencari nafkah, perempuan akan susah sakit melahirkan. Nah, karena kita dikutuk, kita berusaha dengan berbagai macam cara di Zabur Taurat dengan 10 hukum Taurat. Dengan hukum Taurat tidak ada seorang pun bisa diselamatkan karena nggak mampu. Ya. Tapi Yesus karena besar kasih Allah Bapa mengurunkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Isa Al-Masih. Ya. Banyak di Al-Quran dikatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Amin. Allah tidak beranak bukan karena suami istri sperma laki-laki dan perempuan. Isa Al-Masih terlahir dari darah Maria, perawan Maria, dan kalimatullah rohullah. Nah, jadi memang tidak beranak secara manusia, tetapi Roh Kudus, rohullah dengan perawan Maria. Maka lahirlah Isa Al-Masih, manusia yang satu-satunya dimaksum tidak pernah berdosa. Ya, karena dia mati di kayu salib karena dia tidak berdosa, bisa menembus kita. Nah, yang Pak Vicky katakan itu adalah konformasi. Kalau Anda tersentuh, merasa damai, karena apa? Kamu bertobat di dalam nama Yesus dan dosa kamu diampuni. Nah, yang memisahkan manusia dengan Tuhan itu adalah dosa. Ya, pada saat kita diampuni, kita bisa berhubungan. Ya, bukan karena doa saya Anda menangis, terharu. Ya, karena Roh Kudus sendiri masuk. Rohullah itu tidak terbatas. Saya di Amerika, Anda di Aceh.
Pak Leo ada di saat ini bukti adalah bukan telepati. Ini bukti bahwa Roh Kudus itu hadir di mana-mana. Ya, bukan karena pandai saya berkata-kata Anda tersentuh. Ya, Anda damai, Anda tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu kata firman Tuhan. Ya, tadi Anda mengatakan tenang, kenapa? Anda dalam posisi yang mengerikan di Aceh. Tetapi karena ada Roh Kudus, Anda tenang, kenapa? Hanya dekat Allah saja. Tuhan mau dekat sama, nah makanya lakukan perintah Tuhan terus dan Anda akan mendapatkan ketenangan. Itu buktinya. Ya, kalau menurut Al-Quran bahwa kafir itu kan orang yang tidak percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Ya, kafir itu. Ya, makanya banyak dikatakan ustaz-ustaz mengatakan agama samawi. Ya, tetapi Yesus itu bukan agama. Yesus itu membuka hati, hubungan pribadi, bukan agama. Itu. Nanti kita berbicara aja. Anda tidak kafir. Ya, Anda tidak masuk neraka, bahkan masuk surga. Itu kan surganya dirasakan. Di bumi seperti di surga itu apa? Punya masalah tapi sukacita. Kasihnya nggak bisa beda dengan kasih manusia. Ya, sukacitanya beda. Ya, Anda lagi nggak punya uang aja sukacita. Nah, sukacita surga itu bukan karena punya uang nggak punya uang. Ya, sukacita surga itu ada di sini. Ada yang nggak bisa kita ungkapkan. Terharu. Nah, itu namanya Roh Kudus, Rohullah. Ya, sekali lagi dalam nama Yesus pikiran-pikiran yang mengintimidasi itu, iblis itu mengatakan intimidasi. Dalam nama Yesus kami patahkan. Ya, berjalan terus. Tenang aja, Anda Roh Kudus sudah ada di hatimu. Haleluya. Haleluya. Oke. Gimana? Haleluya. Haleluya. Ya, gitu dong. Happy. Haleluya. Sukacita. Sukacita. Yes. Amin. Yeah. Oke, gitu aja ya Mas Piki. Nanti kita tektokan lagi ya. Ini ya. Mas Piki mau stay di sini atau saya tetap telepon ini? Masalahnya handphonenya juga. Kalau buka YouTube langsung ke gereja YouTube bisa handphonenya? Bisa. Ya, langsung aja ya nanti ya. Untuk lanjutan ini. Oke? Ya, saya tutup ini ya. Ya, terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama. Oke. Oke. Puji Tuhan, satu jiwa. Kalau surga bersukacita, kita bersukacita. Kita bukan kristenisasi, ini Alkitab. Ya, Injil yang diberitakan, tidak ada pemaksaan. Ya, puji nama Tuhan. Siapa yang menyusul dengan Pak Vicky, silakan hubungi Pak Leo, hubungi saya. Yang mau menyusul, surga itu enak, indah tuh, damai dari surga. Haleluya.